Bolehkah jawab ini dulu Ibu Nora? Itu. Saya bertanya, sujud itu astaga, tidak ada satupun yang bisa jawab. Apa itu artinya? Udahlah, muka tembok itu, mak muka tembok. Enggak, saya bukan mak muka tembok. Jangan kok kayak begitu. Kok dari tadi pertanyaan saya nggak kau jawab. Di mana Yesus mengatakan dia datang seperti cahaya yang turun dari langit. Satu, kok nggak bisa jawab muncung kau. Ya, kan sudah saya jawab. Apa yang tertulis itu yang saya jawab, bukan asumsi. Di sini, di mana datanya Yesus turun dari langit? Kau yang berkoar, mak. Di mana datanya? Saya sudah sebut. Di mana? Di Alkitab. Ya di mana? Itu di tertulis. pasal berapa? Surat apa? Nomor berapa? Yang kau bacakan datang sebagai cahaya. Apalagi? Nah, di mana Yesus ya datang udahlah. sebagai cahaya turun dari langit? Nah, udah kebacakan tadi. Itulah dia. Apalagi? Kamu bisa nggak membedakan cahaya yang dilontarkan dari timur sampai ke barat dengan cahaya yang turun? Kau tahu nggak arti dilontarkan? Nggak tahu? Nggak tahu kau? Udah tertulis. Apalagi? Di mana? Tertulis yang di mana? Kau bacakan tadi. Di mana yang saya bacakan yang mana? Percuma kau nomor 18, kau baca tadi kan? Melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, jatuh dari langit seperti kilat, cahaya kilat. Nah, sementara cahaya yang datang kepada Paulus jatuh dari langit juga. Sementara Yesus mengatakan, kedatangan anak manusia kelak itu seperti cahaya yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Cahaya yang dilontarkan, kau tahu arti dilontarkan? Atau nggak tahu kau? Atau memang botol kau? Gak apa-apa lah, saya cerewet. Mama kau gak pernah cerewet emang? Siapa yang bilang nungging tadi? Siapa yang bilang nungging tadi? Siapa yang bilang nungging tadi? Saya tanya, sujud itu gimana bentuknya? Dari tadi, Ibu dengar nih, dari tadi kalian sudah kasih kenapa kesempatan. lo? Begini lo, kau diam dulu Putra. Boleh kita jawab ini dulu? Ibu Nora, boleh kita jawab itu dulu? Gimana bentuknya menurut kau, Oswald? Bolehkah jawab ini dulu Ibu Nora? Itu. Saya bertanya, sujud itu astaga, tidak ada satupun yang bisa jawab. Apa itu artinya? Udahlah, muka tembok itu, mak muka tembok. Enggak, saya bukan mak muka tembok. Jangan kok kayak begitu. Kok dari tadi pertanyaan saya nggak kau jawab. Di mana Yesus mengatakan dia datang seperti cahaya yang turun dari langit. Satu, kok nggak bisa jawab muncung kau. Ya, kan sudah saya jawab. Apa yang tertulis itu yang saya jawab, bukan asumsi. Di sini, di mana datanya Yesus turun dari langit? Kau yang berkoar, mak. Di mana datanya? Saya sudah sebut. Di mana? Di Alkitab. Ya di mana? Itu di pasal tertulis. berapa? Surat apa? Nomor berapa? Yang kau bacakan datang sebagai cahaya. Apalagi? Nah, di mana Yesus ya datang udahlah. sebagai cahaya turun dari langit? Nah, udah kebacakan tadi. Itulah dia. Apalagi? Kamu bisa nggak membedakan cahaya yang dilontarkan dari timur sampai ke barat dengan cahaya yang turun? Kau tahu nggak arti dilontarkan? Nggak tahu? Nggak tahu kau? Udah tertulis. Apalagi? Di mana? Tertulis yang di mana? kau bacakan tadi. Di mana yang saya bacakan yang mana? Percuma Lukas 10 nomor 18, kau baca tadi kan? Melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, jatuh dari langit seperti kilat, cahaya kilat. Nah, sementara cahaya yang datang kepada Paulus jatuh dari langit juga. Sementara Yesus mengatakan, kedatangan anak manusia kelak itu seperti cahaya yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Cahaya yang dilontarkan, kau tahu arti dilontarkan? Atau nggak tahu kau? Atau memang botol kau? Perdebatan antara Mu'alaf Nura versus beberapa pendeta. Pendeta itu menuduh Mu'alaf Nura muka tembok, padahal sejatinya pendeta itu ketika dia berasumsi tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan dari Mu'alaf Nura. Jadi wajarlah jika Mu'alaf Nura mengatakan para pendeta itu botol. Karena apa? Sudah tertulis di dalam Bible mereka sendiri, di dalam Yeremia 5 nomor 21. Dengarkanlah ini hai bangsa yang TOLOL dan yang tidak mempunyai pikiran. Nah itulah ya dasar daripada oten-oten itu kenapa botol. Masa aku nggak bisa membedakan yang dilontarkan dengan yang jatuh? Hah? Nggak tahu kau? Nggak, begini deh, tolonglah saudara-saudara Kristen ya, jujur-jujur aja deh ya. Kalau saya melontarkan itu berarti saya melempar. Makanya dikatakan Yesus seperti cahaya dari sebelah timur dilontarkan ke sebelah barat. Dari timur ke barat itu cahaya itu dilontarkan loh. Nah, sementara Yesus juga mengatakan, aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Terus di Kisah Para Rasul 26 nomor 13, Paulus mengatakan, cahaya lebih terang dari matahari jatuh turun dari langit, turun jatuh, bukan dilontarkan. Dan
iblis tadi jatuh kok dari langit. jawab kok. Dalam kasusnya sebelum Paulus udah ada iblis dan Kalau terkurung. kamu ngotot mengatakan Yesus itu datang seperti cahaya yang turun dari langit, mana datanya Yesus mengatakan seperti itu? Kan sudah Anda baca, gimana sih? Di mana Yesus mengatakan dia datang seperti cahaya turun? Sudah Anda baca. Ya, yang mana? Apalagi? Yang data yang mana yang saya baca? Percuma, Bukan. nanti saya bahas aja, ngomong kau terus. Bukan, data yang mana yang saya baca? Yesus datang dari langit, turun. Yesus datang seperti cahaya, turun dari langit. Yang mana? Kisah para rasul tadi, gimana sih? Loh, sementara Yesus mengatakan iblis yang turun dari langit seperti cahaya. Nantinya iblis tidak turun lagi. Alah, nantinya. Tapi Yesus keluar dari mengatakan bumi. kedatangan anak Lihat Wahyu. manusia. Ini ayat saya. Seperti cahaya ngomong dari lagi kan? timur Ini ayat saya. dilontarkan sampai Nih, ke barat. kapan saya bicara? Alah. Di hari kiamat, iblis gak turun lagi, tapi keluar dari bumi. Ada di Wahyu. Saya nggak bertanya itu. Nah, Pada gimana waktu sih? Paulus menjumpai cahaya itu Anda emang tanya dari kiamat. dari iblis. Gimana sih? Nggak, kau buktikan aja Sudah sama saya. tertulis. Mana Yesus mengatakan dia turun dari langit seperti cahaya? Mana perkataan itu? Percuma Mana? nanti kau jawab lagi terus. Mana? Yang turun dari langit seperti cahaya itu perkataan Paulus, bukan Yesus. Bukan loh. Jadi dari mana? Di mana datanya? Yang saya baca di dalam Kisah Para Rasul 26 itu omongan Paulus kepada Raja Agripa. Di mana perkataan Yesus dia datang seperti cahaya turun dari langit? Mana? Nggak ada data, ngotot. Baru dibilang pula saya muka tembok. Muka kau tuh yang tembok. Muka nggak ada tembok data, kau. lah. Anda sudah baca di mana lagi? Enggak, begini deh. Kau mau Nih, dari keimanan gini Kristen, dulu. berdiskusi kau sama saya dari Islam. Ya kan? Ya. Saya dari tadi membaca data. Di mana kan kau ngotot. Itulah yang kau kepada baca Yesus. itu. Makanya Apalagi? saya minta data dari kau, pernyataan Yesus dia turun dari langit seperti cahaya. Mana Kami datanya? hanya menyampaikan apa yang tertulis. Yang tertulis itu turun dari langit Itu yang kau baca. Apalagi? Loh, yang turun dari langit Nah, seperti buka cahaya tembok ini. itu apakah Yesus? Apalagi itu kau baca? Iya, itulah dia. Di mana pernyataan Yesus seperti itu? Sudah tertulis, gimana lagi? Di mana Yesus mengatakan itu? Percuma bolak-balik ini ya, nanti. yang mengatakan cahaya lebih terang dari matahari turun dari langit itu Paulus. Mana? Sudah tertulis loh. Ya di mana tertulisnya? Hah? Tipu aja kerja kau. Nah, silakan kau Putra. Kau tipu dia aja lah, kau tukang tipu kau, bukan tukang guru, tapi tukang tipu kau. Sudah menjadi rahasia umum kalau mereka itu wajib menipu di dalam segala hal, seperti yang tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Saya minta di mana pernyataan Yesus turun dari langit dia seperti cahaya. masa kau dibilangin muka tembok? Saya minta data pernyataan Yesus. Dia nggak mau tunjuk. Nggak ada itu. Nggak ada itu, Dinda. Nggak ada itu. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang pula saya bukan tembok. Lucu. Dia nggak pernah lihat tembok kayaknya. Silakan bang, masuk bang. Saya nggak tahu tadi apa Iya. temanya. Jadi yang pasti saudara-saudara kita Kristen itu butuh pertolongan kita. Beliau bisa kemudian tersadarkan pelan-pelan bila mereka ingin mendengarkan nasihat dari saudara-saudara apologet Islam, untuk kemudian jangan lagi menyembah sosok makhluk yang datang kepada Paulus. Karena Yesus anak Maria ini tidak pernah mengajarkan seperti yang mereka imani hari ini. Itu nggak ada Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut di luar Yahudi. Itu nggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Saya nanti setelahkan kabar di sini, coba jelaskan Bang Juma, karena setiap room tidak ada yang saya jelaskan. Silakan dulu. Maksudnya saya simpulkan ya, saudara Kristen, bahwa yang kalian ikuti, yang kalian sebut Kristus, itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan. Itu sosok lain.
yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus, anak Maria, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim, yang kemudian dijadikan oleh Kristus Yesus sebagai wadah untuk menyatakan dirinya kepada non-Yahudi. Kalau yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Jadi sosok yang datang ini memakai nama Ada Yesus datanya, Bang Kristus Juma? juga. Ada datanya? Ada datanya. Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, kitab nabi-nabi. Itu yang harus tergenapi. Bukan kitab-kitab yang datang muncul belakangan seperti Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Ibrani. Bukan itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab-kitab sebelum dia nuzul ke bumi. Contoh misalnya di dalam Ulangan 21 nomor 22, 23, itu yang harus digenapi.